Ini adalah sumur dan kolam berukuran 3 kali 3 meter yang berada di dalam Masjid Syekh Maulana Malik Ibrahim. Kolam ini adalah tempat pesucian atau tempat berwudunya Syekh Maulana Malik Ibrahim beserta santrinya. Kolam dan sumur ini diyakini oleh masyarakat lokal maupun mancanegara seperti Malaysia, India, Singapura, dan seterusnya, bahwa air tersebut merupakan air yang berkhasiat dapat mengobati aneka ragam macam penyakit. Anda harus belajar aturan permainan, dan kemudian Anda harus bermain lebih baik dari orang lain. Kenapa? Iya, karena hidup adalah permainan. Itulah mengapa kita harus memainkannya. Kita bertindak sebagai pemain. Jangan hanya sekedar menjadi penonton. Kita harus memenangi permainan ini dan keluar sebagai pemenang. Hadiah atau penghargaan sebagai pemenang beraneka ragam, tergantung tujuan yang kita tetapkan. Ada kebahagiaan, kekayaan, ketenaran, dan lain sebagainya. Hidup adalah permainan. Hal ini bisa pula dimaknai seperti apa permainan kehidupan ini berjalan, bergantung bagaimana kita memainkannya. Lebih lanjut, lantaran hidup ini adalah permainan, kita harus tahu cara memainkannya serta mengetahui kebenaran aturannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedidong Tian, salam kebajikan. Bapak Ibu, ini adalah sumur seukuran kaleng dan kolam berukuran 3 kali 3 meter yang berada di dalam masjid, tepat berada tidak jauh dari mimbar Masjid Syekh Maulana Malik Ibrahim. Kolam dan sumur ini merupakan peninggalan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Kolamnya ini dahulu kala sewaktu Sang Sunan atau Syekh Maulana Malik Ibrahim masih hidup dipakai sebagai pesucinan atau tempat berwudu Syekh Maulana Malik Ibrahim serta para santri beliau. Kolam ini meski berada di tengah-tengah masjid, tidak sembarang orang bisa masuk, apalagi mengambil airnya begitu saja. Karena semua akses pintu masjid dikunci, kecuali kalau kita minta izin dulu, lapor ke penjaganya yaitu Bapak Dul. Setelah kita laporan, kita memperkenalkan diri dan juga mengutarakan apa tujuan kita. Nanti kita akan disambut oleh Pak Dul dengan sangat ramah sekali. Kita diperlakukan seperti raja dan ratu. Beliaunya ini juga akan menceritakan apa-apa yang berkaitan dengan keberadaan kolam ini. Kesuciannya benar-benar terjaga, baik sekitar kolam maupun kebersihan masjid pada umumnya.
Lantai keramik selalu dalam keadaan kering dan bersih, meski di dalamnya terdapat kolam dan sumur. Kolam dan sumur ini bukan sembarang kolam atau sembarang sumur. Air kolam maupun sumur ini oleh penduduk setempat sangat dipercaya memberikan berkah tersendiri. Apalagi air sumurnya. Yang bisa ambil air sumur ini bukan sembarang orang. Pak Dul saja, meski sudah ahlinya dan terbiasa mengambil air di sumur ini, kadang-kadang kesulitan untuk mendapatkan airnya. Kadangkala bila ada pengunjung yang hendak minta air karena punya hajat atau tujuan tertentu, kadang-kadang sangat mudah mengambilnya, kadang-kadang juga sangat sulit untuk mendapatkan airnya. Hingga kini, detik ini, warga memiliki keyakinan bahwa air tersebut memberikan khasiat untuk menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Banyak warga yang meyakini kalau warga yang sakit tidak sembuh-sembuh, dengan mandi di kolam, maka akan sembuh. Ini yang sampai saat ini diyakini masih kuat khasiatnya untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Tentunya dengan melakukan ritual dahulu dan hanya izin Allah, insya Allah ijabah. Biasanya pengunjung yang datang bukan saja warga lokal, tetapi hingga ke mancanegara, mulai Malaysia, Singapura, India, dan seterusnya. Para pengunjung mengetahui khasiat air ini. Biasanya informasi didapat dari para guru-guru besarnya, guru spiritualnya. Itulah kenapa seluruh pintu masjid ini dikunci dan baru dibuka kalau tamu tersebut lapor dulu, memperkenalkan diri dan mengutarakan tujuannya, niatnya. Kolam dan sumur ini berada di Masjid Syekh Maulana Malik Ibrahim, masjid tertua di Jawa yang didirikan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim yang beralamatkan di Dusun Pesucinan, Desa Leran, Kecamatan Manyar, Jawa Timur. Airnya yang masih bersih dan sangat segar ini, kalau kita mengkaji dari bidang kedokteran, ini insya Allah sangat baik untuk kesehatan, meskipun bukan air yang mengalir. Saya merasakan sendiri kesegaran air ini ketika saya mandi, keramas dan berwudu memakai air ini. Spontan tubuh saya merasa ringan, seger, dan sentuhan airnya memang begitu luar biasa. Begitu pula dan suamiku merasakan manfaat yang sama dari air ini. Air ini memang betul-betul luar biasa. Setiap butiran air tersebut kita merasakannya itu bukan air biasa. Bapak, Ibu, kolam, sumur, mimbar, masjid dan semua peninggalan beliau ini adalah bukti bahwa Syekh Maulana Malik Ibrahim pernah ada dan pernah di sini di Dusun Pesucinan, Desa Leran yang dulunya adalah Sembolo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah salah satu di antara 9 wali atau wali songo di Jawa. Wali Songo adalah sejumlah wali yang memiliki kontribusi besar dalam penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Jawa. Beliau ini adalah pamannya Siti Fatimah binti Maimun. Maulana Malik Ibrahim dilahirkan di Kamboja, Campa. Ayahnya bernama Barakat Zainul Alam, seorang ulama besar dari Maghrib. Maulana Malik Ibrahim disebut juga sebagai Sunan Gresik atau Syekh Maghribi atau Makhdum Ibrahim al-Samarqandi. Orang Jawa menyebutnya Asmarakandi. Sebutan Syekh Maghribi menisbahkan asal keturunannya dari Maghrib atau Maroko, Afrika Utara. Maulana Malik Ibrahim memiliki silsilah keturunan yang dekat dengan Rasulullah Muhammad SAW melalui jalur Husain bin Ali, Ali Zainal Abidin, Muhammad al-Baqir, Ja'far al-Shadiq,
Ali Al-Uraidi, Muhammad An-Naqib, Isa Al-Rumi, Ahmad Al-Muhajir, Ubaidullah Alwi Awal, Muhammad Sahibus Saw, Alwi Athani, Ali Khalid Qasam, Muhammad Sahib Irbat, Alwi Ammi Al-Faqih, Abdul Malik Ahmad Khan, Abdullah Al-Askamat Khan, Ahmad Shah Jalal, Jamaluddin Akbar Al-Husain atau Maulana Akbar, dan Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim ini adalah orang pertama kali yang menyebarkan agama Islam di Jawa dan merupakan wali senior di antara para wali songo lainnya. Dengan ditemani oleh beberapa sahabatnya, beliau datang pertama kali di Desa Sembalu, sekarang lebih terkenal dengan nama Desa Leran, Kecamatan Manyar, kurang lebih 9 km arah utara Kota Gresik. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW, beliau ini menyebarkan agama Islam. Diawali dengan mendirikan masjid di Dusun Pesucinan, Desa Leran, Manyar, termasuk membuat kolam dan sumur ini. Sebelum masuk tanah ke Jawa, Maulana Malik Ibrahim bermukim di Jampa selama kurang lebih 13 tahun. Kemudian Syekh Maulana Malik Ibrahim menikahi putri raja dan beliau dikaruniai 2 putra, yaitu Raden Rahmat atau Sunan Ampel dan Said Ali Murtado atau Raden Santri. Setelah beliau cukup menjalankan misi dakwah di negeri tersebut, beliau hijrah ke Pulau Jawa dan meninggalkan keluarganya. Setelah dewasa, kedua anaknya mengikuti jejaknya menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Dari kecil, Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah termasuk anak yang cerdas dan alim serta berwatak mulia. Sesudah mendapat didikan agama dari ayahnya, kemudian pada abad ke-13 Masehi atau sekitar tahun 801 Hijriah, oleh ayahnya ditugaskan untuk menjalankan dakwah Islam menuju ke Asia Tenggara. Dengan perahu layar, beliau melintasi samudera luas, disertai debur ombak dan angin topan yang dahsyat untuk menjalankan misinya. Hingga akhirnya sampailah beliau di Pelabuhan Gresik, salah satu pelabuhan yang cukup besar di Asia Tenggara pada saat itu dan menjadi bandar kerajaan Majapahit. Setelah mendarat di Kota Gresik, beliau memilih tempat di Sining, di Dusun Pesucinan, Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Di desa inilah pada tahun 801 Hijriah atau 1392 Masehi, beliau mulai menjalankan dakwah Islam. Di samping itu, beliau juga membuka toko di Desa Romo atau kurang lebih 3 km sebelah barat Kota Gresik dengan memperkenalkan barang-barang bawaannya kepada masyarakat setempat. Beliau juga mempelajari bahasa daerah demi mempermudah kelancaran dakwahnya. Dalam waktu yang relatif singkat, beliau akhirnya dapat menyesuaikan diri pada masyarakat setempat, baik dalam menghadiri upacara-upacara perkawinan, upacara-acara lainnya, dan bahkan beliau menjadi juru damai apabila menemui masyarakat yang sedang berselisih, sehingga beliau terkenal dan disegani oleh masyarakat sekitarnya. Akhirnya dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu demi satu mereka memeluk agama Islam. Maulana Malik Ibrahim adalah di antara 9 wali yang paling tua atau tertua. Sunan Ampel adalah anak Maulana Malik Ibrahim. Sunan Giri adalah keponakan Maulana Malik Ibrahim yang juga merupakan sepupunya Sunan Ampel. Maulana Malik Ibrahim ini adalah termasuk orang yang intelektual yang menjadi pembaharu masyarakat pada masanya. Beliau mengenalkan berbagai bentuk peradaban baru, mulai dari kesehatan, bercocok tanam, kesenian, hingga pemerintahan.
Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah simbol penyebaran agama Islam di Jawa, khususnya di Gresik. Maulana Malik Ibrahim ini menempatkan diri sebagai tabib bagi masyarakat. Islamisasi Jawa, aktivitas pertama yang dilakukan oleh Maulana Malik Ibrahim adalah berdakwah saat itu dengan berdagang, dengan membuka warung, dengan menyediakan kebutuhan pokok dengan harga yang sangat murah. Syekh Maulana Malik Ibrahim menyediakan diri untuk mengobati masyarakat secara gratis. Sebagai tabib, beliau selalu diundang kemana-mana, termasuk untuk mengobati istri raja yang berasal dari campak atau jempa. Maulana Malik Ibrahim juga mengajarkan cara-cara bercocok tanam. Beliau merangkul masyarakat bawah atau kasta yang disisihkan dalam komunitas Hindu saat itu. Maka sempurnalah misi pertamanya, yaitu mencari tempat di hati masyarakat sekitar yang ketika itu tengah dilanda krisis ekonomi dan perang saudara. Demikianlah sekilas tentang terbentuknya kolam dan sumur ini yang merupakan peninggalan Syekh Maulana Malik Ibrahim, atau kita menyebutnya dengan Sunan Gresik. Terima kasih masih setia di channel Fahrudin Muizwadin Present.